Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Nur Syifa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Di sini saya sudah menerima intake inform yang telah Syifa kirimkan kepada saya. Apakah intake inform itu diisi sendiri atau diisi orang lain? Diisi oleh sendiri. Baik. Jadi intake inform yang telah Syifa kirimkan kepada saya itu diisi oleh Syifa sendiri. Jadi karena intake inform itu sudah diisi oleh Syifa sendiri, insya Allah mungkinnya pada hari ini Syifa sudah siap mengikuti si konseling. Ya. Baik, seperti yang kita lihat bahwasannya di depan kita ini sudah ada 3 kursi. Silahkan Nur Syifa pilih salah satu di antara 3 kursi tersebut. Nah, di mana ketika ketika Nur Syifa duduk nanti bisa merasakan kenyamanan dan ketenangan. Apakah mau duduk di sebelah mana? Sebelah sini. Boleh. Silakan duduk. Apakah saya sudah boleh duduk? Boleh. Kiranya posisi duduknya sudah nyaman? Sudah? Oke. Bagaimana nih perjalanan dari rumah menuju ke sini? Alhamdulillah selamat dan bersemangat. Alhamdulillah ya, dan bersemangat, dan ini juga dimana mungkin karena baru masuk pondok juga ya, semangat di 2023 ya, dengan resolusi yang sudah mungkin Pak sudah schedulekan ya. Oke. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nina Inaya, mahasiswi program studi Bimbingan Konseling di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai saya? Baiklah, karena sudah cukup kenal juga ya, jadi udah baik lagi. Nah, baik, karena di sini saya sudah memperkenalkan diri, apakah saya boleh tahu latar belakang atau kegiatan apa saja yang sedang Nur Syifa lakukan pada akhir-akhir ini? Latar belakang pendidikan, apa itu mondok atau gimana? Latar belakang saya sebagai pelajar di SMK Islamiyah, juga saat ini di Pondok Pesantren Tajamul Wahyu. Kegiatannya mungkin sudah mulai memasuk. Jadi Nur Syifa itu sudah sekarang tuh lagi sekolah di SMK Islamiyah dan juga sambil mondok juga ya. Jadi banyak kegiatan sekali ketika mondok dan juga sekolah. Nah, baik. Meskipun terdapat kegiatan-kegiatan yang kelihatannya sangat padat juga ya, karena kegiatan pondok, terus kegiatan sekolah, tapi Nur Syifa tetap semangat menjalani itu semua. Nih, agar sesi konseling ini berjalan dengan baik, kiranya saya boleh memanggil Nur Syifa dengan sebutan apa? Syifa atau Nur Syifa atau gimana? Syifa aja, oke. Apakah Syifa sebelumnya sudah mengikuti sesi konseling? Pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah. Belum pernah. Jadi ini pertama kali melakukan sesi konseling ya saya. Baik, di sini jika Teteh berkenan, mungkin Teteh juga sudah mengetahui, Syifa sudah mengetahui apa itu konseling atau belum? Sudah. Baiklah, jika sudah, karena di sini juga saya ingin memperjelas kembali apa itu konseling, biar nanti ke depannya Syifa juga lebih jelas atau lebih paham mengenai sisi konseling kali ini. Bahwasannya konseling itu proses membantu menemukan solusi yang baik, di mana saya sebagai konselor dan Syifa sebagai konseli, dan di sini saya akan memfasilitasi Syifa untuk keluar dari masalah yang sedang Syifa hadapi, di mana harapannya ketika selesai konseling nanti Syifa akan menjalani hidup dengan kembali normal atau ya dengan baik-baik saja tanpa adanya permasalahan. Apakah dapat dipahami? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Nah, di sini juga saya mempunyai beberapa kesepakatan yang harus disepakati pada hari ini. Bahwasannya yang pertama itu karena konseling ini bersifat rahasia, jadi jangan khawatir ya Teh, karena sesi konseling ini bersifat rahasia, jadi tidak akan apa yang Syifa ceritakan kepada saya itu tidak akan kebuka atau bocor kemana-mana. Jadi namun jika suatu hari baik itu orang tua atau sahabat Syifa yang menanyakan tentang hal ini, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan.
siapa yang boleh mengetahui permasalahan ini? Mungkin orang tua. Orang tua ya. Baik, kesepakatan yang pertama itu boleh diketahui oleh jika orang tua menanyakan tentang hal ini, mungkin orang tua boleh dikasih tahu ya. Oke. Nah, yang kedua berhubungan dengan kesukarelaan. Artinya siswa di sini harus datang secara sukarela untuk melakukan sesi konseling ini. Apakah sudah dengan sukarela? Sudah. Nah, kesepakatan yang ketiga itu mengenai keterbukaan. Nah, ini artinya siswa harus menceritakan tentang permasalahan yang sedang siswa hadapi itu secara terbuka. Jadi jangan khawatir juga karena tadi juga udah ada kesepakatan dengan kerahasiaan sesi konseling ini. Jadi permasalahan yang ingin siswa ceritakan itu boleh diceritakan dengan sepuasnya seperti itu. Apakah dapat dipahami sih? Dapat? Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Dalam sesi konseling ini juga izinkan saya membawa catatan untuk mencatat hal-hal penting dalam sesi konseling kali ini, dan juga di depan sana sudah ada kamera untuk mendokumentasikan sesi konseling kali ini. Apakah diizinkan? Nah, oke, baik. Jika sudah mengizinkan, sebelum masuk sesi konselingnya, di sini juga saya ingin memberitahu bahwasannya sesi konseling ini akan berjalan selama 3 kali sesi atau 3 pertemuan, di mana satu sesinya itu berdurasi kurang lebih 45 menit. Apakah ada yang tanyakan lagi? Tidak ada. Baiklah, kita masuk ke sesi konselingnya. Sudah siap? Insyaallah siap. Insya Allah. Baik deh. Nah, kiranya apa permasalahan yang ingin Siva selesaikan pada sesi konseling hari ini? Jadi pada sesi konseling hari ini saya ingin konsultasi bahwa di akhir-akhir ini saya sering merasakan tidak ingin melanjutkan sekolah karena yang pertama mungkin faktor ekonomi, dan yang kedua dengan pergaulan dengan teman mungkin kurang sosialisasi juga, yang ketiga karena merasa kurang basic dengan sekolah yang sedang dijalani di sini. Oke, baik. Jadi Nursipa itu sekarang tuh sedang merasakan khawatir gimana ke depannya mengenai sekolah itu, karena beberapa faktor yang telah tadi sebutkan. Yang pertama karena faktor ekonomi, yang kedua karena kurangnya bergaul dengan teman, dan yang ketiga itu karena tidak pede atas basic yang diambil, mungkin mengenai jurusan atau gimana. Jadi tidak sesuai dengan menurut Sipa, mungkin tidak sesuai basic dengan yang Sipa punya. Baik. Apakah permasalahan ini memiliki dampak bagi kehidupan menurut Sipa? Dampak seperti Dampaknya lebih, apakah itu dampak positif atau negatif dari permasalahan yang tadi ingin keluar? Apakah ada dampak lain dari perasaan khawatir ini? dampaknya jadi sering kepikiran juga sendiri sama pelajaran, suka karena sering kepikiran jadi terhambat dalam masalah belajar. Oke, baik. Jadi Nursipa itu karena dari tadi itu permasalahannya, dan Nursipa juga merasakan atau sedang merasa khawatir, sehingga dampaknya itu terhadap kondisi belajar Sipa ya. Apakah ada yang ingin diceritakan lagi mengenai hal lain mungkin, atau lebih dalam lagi tentang permasalahan ini? Tidak ada. Udah, oke. Oke, dari tadi sudah di mana kita sudah menceritakan atau menjelaskan mengenai permasalahan yang tadi itu. Jika saya memberikan skala rentang dari 0 sampai 10, di mana 0 itu Sipa merasakan sangat terpuruk, dan 10 di mana Sipa merasakan baik-baik saja atau tidak ada masalah sama sekali. Apakah Nur Sipa itu sekarang perasaan yang menggambarkan dari permasalahan tadi itu berada di skala berapa? Nomor 3. Skala nomor 3. Persisnya skala 3 itu digambarkan seperti apa? Jadi tidak terlalu terpuruk dan masih bisa dikendalikan ya. Baik, jadi dari skala 0 sampai 10 itu Sipa merasa ada pada skala 3, di mana
tidak terlalu terpuruk dan juga tidak terlalu baik-baik saja, tetapi ada di antara keduanya. Seperti itu masih tidak terpuruk juga masih bisa dikendalikan seperti itu ya. Apa sih harapan kedepannya dari permasalahan ini? Mungkin ketika nanti sudah selesai permasalahannya, apa harapannya yang ingin Siva lakukan? Harapannya mungkin bisa lebih Harapan dari tadi permasalahannya kan tadi tuh ingin keluar sekolah. Yang pertama karena perekonomian, yang kedua karena tidak pede dan juga kurang sosialisasi dengan teman-teman, yang ketiga karena kurang pede juga terhadap jurusan karena yang tidak sesuai dengan basic Nursipa. Nah, harapan kedepannya itu mau seperti apa? Jadi harapan kedepannya tuh bisa lebih mendalami jurusan yang saya pilih supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Kemudian harapan selanjutnya mungkin bisa untuk kedepannya bisa lebih baik untuk kehidupan selanjutnya. Oke, baik. Jadi harapan-harapan kedepannya itu lebih fokus terhadap jurusan meskipun bukan basicnya, tapi karena mungkin ini sudah di kelas 11 ya, karena udah di kelas 11 juga mungkin sudah seharusnya menerima apa yang tadinya sudah Siva pilih terhadap jurusan tersebut. Jadi harapannya Siva ingin mendalami jurusan yang sedang Siva yang sedang Siva jalani sekarang itu. Dan yang harapannya yang kedua itu harapannya Siva juga bisa memplan terlebih dahulu apa yang ingin atau apa yang akan Siva lakukan ke depannya. Seperti itu mungkin. Apakah ada hal lain lagi? Tidak ada. Baiklah, di sini seandainya saya mempunyai pertanyaan ajaib, nah di mana karena sesi konseling ini berjalan begitu lama, nah sehingga Nursipa memutuskan untuk pulang. Dan ketika pulangnya ke Kobong ya. Ketika pulang itu Nursipa merasakan kelelahan karena tadi sudah melakukan sesi konseling. Nah, ketika merasa kelelahan tersebut, Nursipa melakukan rebahan. Nah, ketika rebahan itu Nursipa juga menempelkan bagian kepala atau bagian lehernya ke bantal yang ada di Kobong, sehingga Nursipa terlelap tidur dalam kondisi kelelahan tadi. Nah, ketika tidur tersebut, Nursipa tidur dengan nyenyak. Nah, ketika tidur tersebut, terjadilah suatu keajaiban yang membuat permasalahan yang Siva bawa ke konseling ini plong atau sudah hilang gitu. Sudah terbayang? Sudah. Baik. Nah, kiranya apakah ada pertanda atau perasaan yang berbeda dari setelah terjadinya keajaiban tersebut? Mungkin merasa lebih tenang, lebih damai dari sebelum-sebelumnya. Adakah yang melihat perbedaan dari tadi tuh Nursipa kan merasa kecewa, merasa khawatir akan hal-hal kedepannya bagaimana. Nah, setelah terjadi keajaiban tadi, Nursipa mengalami ketentraman, kenyamanan. Nah, apakah ada orang yang mengetahui tentang hal tersebut atau melihat? Ada. Tepatnya siapa? Teman-teman saya. Siapa namanya? Atau boleh diinisial? Inisial disebutkan? Iya, disebutkan inisial kan A gitu atau S. Nah, bagaimana respon dari orang yang berinisial S ini terhadap perbedaan dari Siva ini? Responnya mungkin melihat saya menjadi lebih bahagia karena tidak terus-terusan kepikiran tentang masalah ini. Oke. Apakah dan bagaimana juga respon terhadap ketika tadi inisial S itu melihat bahwasannya Nursipa lebih bahagia kelihatannya? Nah, apakah ada respon dari Siva terhadap
orang yang berinisial S itu? Responnya mungkin terhadap Ya. saya menjadi percaya pada dia. Kepada dia. Oke, baik. Saya juga ingin membayangkan di mana di depan ini ada sebuah layar. Layar itu berupa layar bioskop ataupun layar yang pernah Siva lihat di Infocus mungkin ya. Sudah terbayang? Nah, layar itu menceritakan tentang keberhasilan Siva, baik itu keberhasilan keluar dari masalah ini atau keberhasilan lain yang menggambarkan diri Nursipa itu menjadi bahagia, gembira, tentram, seperti yang tadi Siva rasakan atau seperti yang orang berinisial S itu melihat Siva. Nah, dari layar ini adegan apa yang kiranya muncul? Adegan, Ya, mungkin adegannya saat saya meraih kelulusan di sekolah, kemudian di kelulusan apa maksudnya? kelulusan sekolah SMK Islam. SMK. Oke, baik. Jadi tadi kita telah melihat adegan di mana adegan tersebut menceritakan tentang kelulusan dari sekolah yang sedang Nursipa jalani hari ini. Oke, adakah orang yang melihat terhadap kejadian tersebut? Ada. Tepatnya siapa? Yang orang yang sama itu. Orang yang berinisial S. Jadi kiranya orang yang berinisial S ini membawa hal positif atau hal negatif? Membawa hal yang positif. Hal yang positif. Oke. Adakah kata-kata yang orang berinisial S ini dengar dari Nursipa setelah kelulusan itu? Mungkin kita boleh berencana sesuatu, tapi mungkin Allah sedang menakdirkan. Jadi dimanapun kita bekerja, kita harus berserah diri. Jadi tadi tuh dari video kejadian atau yang terlihat di layar itu bahwasannya Nursipa itu sudah lulus dari sekolah Nursipa, dan di mana orang yang melihat kebahagiaan atas peraihan atau kelulusan Nursipa itu orang yang berinisial S, yang dimana orang yang berinisial S ini membawa hal positif terhadap diri Sipa. Oke. Baik, jika saya tadi sudah mempunyai skala lagi dari 0 sampai 10, di manakah skala Sipa saat ini, di mana perasaan yang tadi itu sudah tuntas, tidak ada lagi masuk kehidupan Sipa. Skala mungkin Tadi kan 3 ya, mungkin sekarang mungkin di nomor 5. 05. Cukup signifikan juga ya, kenaikan dari angka 3 ke angka 5, di mana kenaikan itu ya tidak cukup signifikan, cukup banyak gitu. Nah, jika dalam sesi ini agar Sipa benar-benar keluar dari masalah ini, ingin tidak merasakan khawatir akan masa depan, ingin merasa bahagia, ingin merasa apa yang sudah yang akan diplankan itu tercapai. Nah, kiranya akan dinaikkan ke angka berapa dari angka 5 itu, atau capaian targetnya itu ingin mencapai target di angka berapa? Di angka 9. Di angka 9. Baik. Nah, di sini saya juga ingin mencoba melakukan scanning tubuh, di mana scanning tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, di mana ketika di bagian badan manakah Nursipa merasakan perasaan tadi kayak khawatir akan masa depan, kekecewaan yang mungkin karena tidak pede dengan orang lain, itu perasaan itu ada di sebelah mana? Ada di sebelah. Ada di dada, Di hati. di hati.
bagian yang bagian di mana bagian tubuh itu menggambarkan atau menggambarkan kondisi kekecewaan atau kekhawatiran Sipa saat ini. Boleh dalam hitungan ketiga sambil tutup matanya. 1, 2, 3. Relax, tarik nafas, tahan, hembuskan. 1, 2, 3. Relax. Oke, di sini saya sudah melihat Sipa dalam keadaan relax dengan tarikan pelan nafas tadi, dan sekujur tubuh Sipa juga sudah merasakan ketenangannya. Dan dalam kehitungan ketiga juga, saya ingin Sipa membayangkan atau memperbesar perasaan yang selama ini terjadi pada Sipa. Perasaan khawatir yang sangat berlebih. 1, 2, 3. Dan saya juga ingin memperbesar atau melipat gandakan perasaan yang sedang Sipa hadapi saat ini. Fokus dan rasakan tentang perasaan itu. Mungkin bisa terasa nek atau gimana. Dan di sini juga seandainya ada sebuah warna, silahkan pilih salah satu warna, di mana warna itu menggambarkan perasaan Sipa saat ini. Apakah warna tersebut? Warna hijau. Warna hijau. Besar atau kecil? Kecil. Berbentuk atau tidak? Berbentuk lingkaran. Di sini kamu juga Sipa juga bayangkan bahwasannya tangan Sipa itu berperan sebagai penyedot debu, di mana tangan itu akan menyedot debu atau debu itu akan menyedot bagian-bagian warna tadi yang berwarna hijau, berukuran kecil dan berbentuk lingkaran itu, sehingga tangan yang berperan sebagai penyedot debu itu menyedot bagian-bagian atau mengosongkan semua perasaan yang sedang Sipa hadapi ini. Dari perasaan khawatir menjadi perasaan bahagia dan tentram menjalani kehidupan Sipa. Oke, tetap dalam menutup mata dan meletakkan. Apakah sudah terasa? Sudah. Letakkan tangannya di paha dan tetap tutup mata. Oke, 1, 2, 3. Sini juga saya ingin Sipa membayangkan momen bahagia agar emosi negatif yang tadi seperti rasa khawatir tersebut hilang dan telah tersebut itu tidak kembali lagi. Silakan Sipa bayangkan atau Sipa isi pikiran Sipa itu dengan hal-hal yang menyenangkan atau yang membuat Sipa bahagia, baik itu kejadian di SD, SMP ataupun di SMK saat ini. Apakah ada hal yang membahagiakan menurut Sipa? Ada, tepatnya di kelas berapa? Di kelas 9. Kelas 9. Tepatnya seperti apa kejadiannya? Saat itu sedang diadakan latihan gabungan pramuka. Latihan gabungan pramuka. Maka latihan gabungan pramuka ini membuat Sipa senang. Karena pada saat itu saya banyak mengenal teman-teman dari luar sekolah, juga di antar kelas. Oke, baik. Apakah ada kejadian-kejadian lagi mungkin di SD atau di SMK, kejadian yang membahagiakan atau pengalaman yang membuat Sipa itu bahagia? Ada. Di kelas berapa Pak? Itu kelas 5 SD. Kelas 5. Pengalamannya seperti apa? Saat itu saya mengikuti Olimpiade Muka dan alhamdulillah masuk tingkat kabupaten, jadi saat itu saya merasa bahagia. Masuk tingkat kabupaten ya? Apakah ada hal lain lagi?
perasaan berbeda? Ada Sekarang tuh sudah bagaimana perasaan? sudah lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, jadi yang dirasakan Sipa itu sekarang agak lebih baik ya dari sebelumnya. Tepatnya lebih baik itu gimana gambaran? Mungkin lebih tentram. Lebih tentram. Nah, ketika perasaan tentram itu apa yang Sipa rasakan dalam kondisi ketentraman itu? Mungkin yang saya rasakan pada rasa tentram ini mungkin karena saya harus meneruskan pendidikan saya, jadi harus menjalani apapun masalahnya harus dihadapi, jadi jangan terus dipikirkan tapi harus mencari solusi. Ya, jadi mungkin dari setelah tadi keluar dari perasaan khawatir itu menjadi ketentraman yang sekarang Sipa rasakan, bahwasannya setiap masalah itu pasti ada solusinya. Jangan sampai mengambil keputusan ketika hal tersebut belum belum ada kejadian-kejadian yang membuat Sipa bahagia seperti itu. Apakah angka yang tadi, angka 9 yang dikatakan Sipa itu bisa tercapai? Bisa. Nih, satu langkah, saya ingin menanyakan satu langkah apa yang kiranya akan dilakukan oleh Sipa dari jeda sesi 1 ke sesi 2. Apa yang akan, kegiatan apa yang Sipa lakukan untuk mencapai skala 9 tadi? Mungkin lebih menschedule kegiatan Schedule maksudnya memplan gitu, yang menuliskan gitu, atau gimana? yang menuliskan Schedule ya. Apakah ada hal lain lagi? Menschedulekan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Apakah hal tersebut dari menschedulekan ini akan membuat Sipa bisa mencapai target 9 tadi? Dari karena tadi Sipa juga sudah mengetahui kiranya kapan memulai langkah yang tadi membuat schedule itu. mungkin setelah konseling. Setelah program ini, Sipa akan melakukan kegiatan di mana kegiatan itu bisa merubah perasaan-perasaan menjadi perasaan yang lebih tentram, di mana hal tersebut untuk mencapai skala 9 yang Sipa targetkan. Karena Sipa juga sudah mengetahui kapan harus dimulainya atau hal kegiatan yang harus dilakukan itu dari kapan untuk mempercepat penyelesaian masalah ini. Dengan solusi yang telah disebutkan tadi, bahwasanya Sipa akan melakukan pengschedulan kegiatan-kegiatan yang akan Sipa lakukan. Baik, di sini saya izin menyimpulkan pada sesi konseling hari ini bahwasanya saya tertarik mengenai permasalahan yang sedang Sipa hadapi hari ini. Bahwasanya Sipa itu tadi sedang merasakan kekhawatiran akan kelanjutan sekolah Sipa, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama karena faktor ekonomi, yang kedua karena kurang bergaul dengan teman-teman, dan yang ketiga kurang pede atas apa yang telah Sipa pilih dalam jurusan yang Sipa pilih tidak sesuai dengan basic yang Sipa punya. Tapi saya juga sangat mengapresiasi bagaimana pengalaman-pengalaman Sipa di masa lalu, baik itu di SD ataupun SMP, yang cukup baik untuk usia segitu, dan cukup baik juga di kalangan sekolahan, di mana tadi saya menyebutkan bahwasannya di SD itu Sipa mengikuti lomba olimpiade sains, olimpiade, di mana ketika olimpiade itu Sipa masuk ke tingkat kabupaten. Dan juga tadi Sipa menyebutkan bahwasannya ketika kelas 9 itu ada latihan
persekolahan. Nah, di sini juga dengan solusi yang Sipa sebutkan tadi, apakah bisa mencapai skala yang Sipa targetkan? Sipa juga berkeyakinan bahwasannya solusi tadi itu akan mempercepat target yang ingin Sipa capai. Apakah sesi konseling ini sudah cukup? Sudah cukup. Baik, sebelum mengakhiri sesi konseling ini, saya ingin Sipa menuliskan kesan-kesan yang Sipa kesan-kesan selama sesi konseling ini berlangsung. Silakan tulis di posting. Dan izinkan juga saya menuliskan kesan-kesan. Sudah? Boleh dibacakan pesan-pesan? Kesannya waktu adalah pelajaran bagi ilmu. Dan pesan terima kasih telah mengajak saya untuk berkonseling sehingga saya menjadi merasa lebih bahagia dan lebih tenang. Semangat terus dan juga. Oke, terima kasih sih Pak. Semangat juga buat si Pak. Dan di sini juga izinkan saya membacakan kesan-kesan selama konseling tadi. Kesannya saya juga merasa senang bahwasannya Sipa itu bisa terdengar terbuka mempercayai saya dalam sesi konseling hari ini. Dan kesannya buat Sipa tetap semangat, jangan patah menyerah karena setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Dan dari permasalahan yang telah Sipa sampaikan tadi itu dan dengan solusi yang ingin Sipa jalani untuk kedepannya itu pasti mengalami hal-hal yang berbeda. Jadi jangan khawatirkan akan masa depan ketika Sipa dan bagaimanapun itu prosesnya, jangan bandingkan diri Sipa dengan diri orang lain. Oke, baik, terima kasih kepada Sipa yang telah berkenan hadir dalam sesi konseling kali ini dan juga telah mempercayai saya dalam sesi konseling ini sehingga Sipa dengan berani, dengan terbuka menceritakan permasalahan-permasalahan tersebut terhadap saya. Dan saya tunggu kabar baik Sipa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum.